Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sedatul Munawwar Sitorus dengan NIM 1111204088 dari TT 4407. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas probabilitas dan statistika yang telah diberikan oleh Ibu Anissa selaku dosen mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, tugas yang diberikan kali ini mengenai regresi linear. Kali ini saya menjelaskan soal nomor 1. Nah, seorang dosen ingin memprediksi nilai UAS seorang mahasiswa berdasarkan nilai UTS-nya. Nah, suatu sampel acak yang terdiri dari 10 orang mahasiswa menghasilkan data sebagai berikut. Nah, data yang diberikan itu ada tabel nilai UAS dan nilai UTS dan nilai UAS. Nah, yang ditanyakan ada 3 poin. Yang pertama, tentukan persamaan garis linearnya. Yang kedua, prediksi UAS seorang mahasiswa yang mendapat nilai UTS 45. Nah, yang ketiga ada hitung koefisien relasinya. Ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini kita harus membuat tabel regresi linearnya terlebih dahulu. Nah, tabelnya ini berisikan nilai XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat, dan XI dikali YI. Nah, di mana XI itu merupakan variabel bebas. Nah, kalau YI itu merupakan variabel yang terikat oleh si XI-nya. Nah, di sini itu pada kasus kali ini XI-nya itu nilai UTS. Nah, kalau YI-nya itu nilai UAS. Nah, di sini kita masukin aja nilai-nilainya yang 10 data tadi dimasukin ke tabel regresi yang ada di sini. Kemudian kita hitung XI kuadratnya. Di sini cara menghitungnya itu XI kuadrat. Nah, misalnya ini di tabel 1 kan nilainya 30. Nah, berarti 30 dikali 30. Nah, kemudian sama juga untuk tabel yang kedua, 24, berarti 24 kali 24, hasilnya segini. Gitu. Nah, terus di tabel YI sama juga kayak di tabel XI. Nah, cuman di tabel YI ini tuh yang dihitung tuh yang nilai YI ini, yang nilai di kolom YI. Nah, kemudian ada nilai XI dikali YI. Nah, ini itu jumlah perkalian dari nilai XI dikali nilai YI. Jadi 30 dikali 36 hasilnya 1080. Nah, sama juga kayak 24 kali 28 dimasukin ke sini lainnya, 36 kali 38 dimasukin ke sini lainnya, dan sebagainya. Nah, setelah membuat tabel dari regresi linear ini, kemudian kita menghitung nih sigma dari XI, sigma YI, dan sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, dan sigma XI kali YI. Nah, untuk sigma XI-nya itu sendiri didapat dari penjumlahan tabel XI ini keseluruhannya. Jadi 10 data ini tuh dijumlahin semua, kemudian dapatlah sigma si XI-nya. Sama juga kayak sigma Y itu ditambahin ini semua dijumlahkan, terus hasil penjumlahannya itu tadi itulah dia si hasil dari si YI-nya itu. Nah, kemudian ada sigma XI sama juga, jadi kayak hasil penjumlahan dari tabel si XI kuadrat, kemudian sigma YI, hasil penjumlahan dari tabel sigma YI. Kemudian sigma XI YI itu hasil penjumlahan dari si tabel XI kali YI ini, kemudian didapat hasilnya. Nah, setelah mendapat si sigma-sigma ini tadi, kemudian kita harus cari juga X-bar-nya, di mana X-bar itu merupakan nilai rata-rata kayak gitu. Jadi digunakan rumus sigma XI per N. Nah, N-nya itu jumlah data. Tadi kan 10. Nah, kita lihat di sini sigma XI-nya itu 317. Dibagi 10, maka hasilnya 31,7. Nah, kemudian Y-bar-nya ini sama aja kayak tadi. Berarti di sini yang digunakan sigma YI. Sigma YI itu 344 dibagi 10. Jadi hasilnya 34,4. Nah, setelah dari tabel regresi itu, kita masuk ke menghitung nilai B. Nilai B ini untuk mencari nilai A nantinya yang dibutuhkan untuk menjawab soal persamaan regresi linear. Jadi di sini B-nya itu digunakan rumus sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N.
Nah, di mana tadi kan nilai-nilainya sudah kita dapat di tabel regresi linear ini tadi. Kita masukin aja ke sigma XY itu nilainya 11.051. Benar ya, di sini 11.051. Kemudian sigma XI-nya 317, sigma YI-nya 344. N-nya tadi kan 10, masukin aja nih ke sini 10. Terus sigma XI kuadrat itu 10.281. Nah, kemudian di sini harus kita hati-hati. Bedain ini sigma XI yang notasinya kayak gini, yang sigmanya di luar sama yang sigmanya di dalam. Nah, kalau sigmanya di dalam itu berarti dia yang sigmanya di atas, yang pertama kali dihitung gitu. Hasil penjumlahan dari tabel si XI-nya itu baru dikuadratin kayak gitu. Terus per n-nya itu tetap aja 10 kayak gitu. Nah, didapatlah hasilnya 0,630. Nah, setelah itu kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya itu rumusnya Y bar dikurang B X bar gitu. Tadi kan Y barnya udah didapat ya, 34,4 dikurang B-nya itu tadi berapa? 0,630. Nah, 0,630 dikali X bar. Nah, X barnya kan 31,7. Nah, didapat hasilnya 14,429. Nah, setelah mencari nilai A dan B-nya, baru kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di soal tadi. Nah, di soal tadi itu kan pertanyaannya bersama regresi linear. Nah, di sini digunakan rumus Y topi P sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, tadi kan A-nya udah diketahui tuh, 14,429 dimasukin aja, ditambah B-nya 0,630 dikali X, gitu. Udah nih, udah dapat nih bersama regresi linearnya. Kemudian, B-nya. Sekarang kita cari yang untuk menyelesaikan soal dari yang si B-nya. Nah, prediksi UAS seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS 45. Nah, di mana itu kita buat nilai UTS 45 itu kita deskripsikan, kita definisikan sebagai nilai X. Gitu. Jadi kita masukin aja Y topi sama dengan A ditambah BX sama dengan 14,429 ditambah 0,630 dikali 45. Nah, hasilnya itu 42,779. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan yang bergelombang. Kenapa? Karena ini kan masih prediksi gitu loh. Belum pasti gitu. Jadi kita pakai yang persamaan. Kita pakai yang sama dengannya itu gelombang gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, itu koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi itu dinotasikan sebagai rho. Nah, rumusnya itu N sigma XI dikurang sigma XI sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Diakarkan N sama dengan N dikali sigma YI kuadrat dikali sigma YI kuadrat juga kayak gitu. Terus masukin aja nilainya 10 kali 11.051 dikurang 317 dikali 344 per akar 10 dikali 10.281 dikurang 317 kuadrat. Diakarkan 10 dikali 11.962 dikurang 344 pangkat 2. Kemudian didapat 1462 per 48,176 dikali 35 kali 8,832 didapat hasil untuk koefisien korelasinya didapat nilainya 0,846. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.